Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ya ibadah itu artinya pengabdian, begitulah kata Syekh Ibnu Taimiyah. Dan di balik pengabdian itu juga artinya juga pengorbanan. Jadi artinya kalau kita itu sudah mengabdi kepada Allah itu juga dengan sendirinya sudah ikhlas, harus berani mengorbankan apapun yang ada pada kita. Lalu kalau itu ditahqiq-tahqiqkan, dihakikat-hakikatkan, pada hakikatnya semuanya ini ya adalah dari Allah. Begitu ya. Oleh karena itu sampai-sampai Syekh Ibnu Taimiyah ya artinya menyatakan ya jangan terlalu diperdebatkan mengenai soal takdir yang baik dan dengan takdir yang jelek. Bukan diperdebatkan lalu menimbulkan ya putus asa apa itu yang dimaksudkan tidak dibenarkan. Kita jangan terlalu gembira kalau kita mendapatkan kebaikan, tapi yang penting syukur kepada Allah. Nah ini yang lalu menjadi beribadat kepada Allah yang begitu. Kita mendapat takdir yang tidak baik, jangan terlalu susah, jangan lalu putus asa, tapi yang penting apa? Sabar. Nah, sabar ini beribadat kepada Allah, begitu. Jadi semua itu lalu betul-betul menjadi kita ini ya benar-benar orang yang senantiasa beribadat kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Selanjutnya oleh Syekh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa bagaimana orang-orang yang berdosa itu apa yang harus diperbuat. Dosa tidak seorang manusia pun ditakdirkan berdosa. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, karena itu apabila ia terlanjur berbuat dosa, maka dia harus beristighfar, mohon ampun, minta ampun, dan bertaubat, yaitu taubat dari perbuatan tercela, dan di samping itu dia sabar daripada musibah yang menimpanya. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah sampai apa ada manusia itu ditakdirkan berdosa? Tidak. Ditakdirkan itu kan orang itu ditetapkan berada di dalam fitrah itu artinya di dalam kebenaran, kan begitu. Jadi tidak ada kalau ada orang mengenal saya memang ditakdirkan musyrik, tidak begitu. Saya memang ditakdirkan mencuri kok. Tidak benar itu, tidak begitu. Orang itu mestinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa tiap-tiap yang lahir itu dilahirkan di dalam fitrah, dalam kebenaran itu. Jadi tidak boleh orang lalu mengatakan saya memang ditakdirkan mencuri, saya memang ditakdirkan zina, saya memang ditakdirkan khianat, saya memang ditakdirkan korupsi. Itu tidak betul itu. Itu perkataan salah itu. Sama dengan perkataannya iblis yang mengatakan fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Seolah yang menyesatkan, padahal Allah sudah menyatakan, sudah disuruh sujud tapi tidak mau sujud. Sampai Allah, mengapa iblis? Saya sudah merintah engkau sujud tapi engkau tidak sujud. Nah, waktu itu iblis mengatakan, iya, karena apa? Karena engkau ciptakan Adam dari tanah, padahal engkau ciptakan aku dari api.
Api kan lebih mulia dari tanah. Nah ini yang tidak betul itu. Ibu-ibu, bapak dan saudara, tapi ya begitulah memang kalau kita bicara apa debat itu ada saja ya. Oleh karena itu ya kita tidak boleh itu cuma main akal-akalan atau main debat kusir seperti debatnya siapa? Namrud itu kan ya tidak betul. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Jawabnya Namrud, aku bisa menghidupkan dan matikan. Bagaimana? Nah, lalu Namrud memanggil 2 orang tahanan yang mengatakan, ini mau saya matikan Ibrahim. Terus perintah kepada Al-Gojo, hei Al-Gojo, matikan ini. Matikan. Gelundung begitu saja, kepalanya dipancung oleh Al-Gojo. Yang satu tidak. Lalu Namrud mengatakan, ini saya beri hidup. Hei kamu hidup, keluar. Kamu keluar, merdeka. Nah. Nabi Ibrahim, oh ini orang kurang asem ini namanya. Ini debat kusir ini namanya, asal menang. Baik lalu. Baik. Tuhanku kuasa. Tuhanku kuasa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Kalau memang engkau betul-betul kuasa, sekarang balikkanlah. Terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar. Nah, akhirnya tidak bisa berkutik lalu Namrud. Nah, ini namanya cuma debat kusir saja itu ya. Nah oleh karena itu maka dikatakan bahwa tidak ada, kayak Ibnu Taimiyah sampai mengatakan tidak ada orang kok ditakdirkan dosa itu, tidak ada. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan bertakwa, maka upaya-upaya mereka itu sedikit pun tidak akan membahayakan kamu. Dunia memang begini. Yang maksiat banyak, yang rame-rame banyak, yang rok-rokan banyak. Tapi apakah itu mesti mencelakakan kita? Tidak. Yang rok-rokan silakan rok-rokan. Yang bermaksiat silakan maksiat. Yang mau judi silakan judi. Tapi kalau saya mau beribadat kepada Allah, saya tidak terhalang oleh rok mereka, tidak terhalang oleh judi mereka. Ini. Oleh karena itu Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kami itu sabar dan tetap bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tidak memberi bahaya kepada kamu. Mengenai daya upaya mereka itu tidak beri bahaya. Itu bioskop itu tidak akan menggoda kepada kita kalau kita tidak masuk. Itu film-film yang cabul, film yang porno, yang sadis-sadis, yang itu tidak memberi pengaruh kalau kita tidak masuk. Dan kita tidak diwajibkan masuk itu. Enggak. Kalau tidak bayar malah enggak. Kembali lagi Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 186, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu sabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang patut diutamakan. Orang tetap bertakwa, orang tetap bersabar, tidak apa-apa itu. Ya oleh karena itu maka soal amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi kewajiban kita. Tidak boleh kita itu cuma asal saya selamat, asal saya baik, asal saya sudah salat sendiri, perkara itu terserah. Bukan begitu terserah. Yang pokok saya ingat terus kepada Allah, yang pokok
saya bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Perkara kanan kiri sama mencuri, kanan kiri sama berjudi, kanan kiri sama berzina, enggak, saya enggak ngurus itu, enggak. Bukan begitu. Kita wajib memperingatkan kepada mereka dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, begitu. Tapi kita wajib, bukan kita asal selamat diri sendiri, asal kita bisa membaca la ilaha, nafas keluar, dan nanti kalau menarik nafas ke dalam illallah itu sudah mantap, sudah puas, sudah. Anak istrinya berbuat yang tidak benar dibiarkan saja, enggak boleh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita wajib menjaga, kita wajib berusaha, begitu semua itu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya memang kalau kamu sabar dan takwa itu azmil umur. Itu perkara yang memang patut diutamakan. Tapi yang dimaksudkan sabar dan takwa bukan lalu diam saja. Ada orang maksiat kita biarkan saja. Tetangga kita yang berbantah, bertengkar kita biar. Enggak, kita gimana pun juga kita harus ikut-ikut. Saya tidak, karena saya sebagai tetangga, saya minta maaf. Ini ada apa bapak-bapak? Kok rame begitu bertengkar? Sudahlah, mari kita berdamai dengan baik-baik gitu. Semua kita selesaikan dengan cara yang baik. Bisa kok. Ini harus begitu, tidak boleh lalu sudah becek meneng Allah meneng. Enggak begitu. Di dalam surat Yusuf ayat 90 Allah berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, wa yasbir dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilang-hilangkan, menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahalanya mereka yang berbuat baik. Nah begitu. Ini harus kita pahami. Jadi kita wajib berbuat baik, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh cuma memikirkan diri sendiri saja, itu tidak boleh. Oleh karena itu amar ma'ruf ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, dosa-dosa manusia wajib dicegah dan ditegakkan yang ma'ruf menurut kemampuan masing-masing, serta jihad di jalan Allah memerangi orang kafir dan munafik. Ini yang dinamakan jihad. Mujahadah yang besar ini bukan sekedar untuk dirinya sendiri, bukan begitu. Tapi yang penting mari kita amar ma'ruf, mencintai wali-wali Allah dan melawan musuh-musuh Allah, serta cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Ya. Oleh karena itu di sini akan saya bacakan sedikit firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Mumtahanah. Ya. Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati
wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Panjang ini ya. Surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum. Jangan kamu menjadikan musuhku dan musuhmu auliya, menjadi kekasih, yang lalu tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu memberikan kepada mereka bil mawaddah dengan kecintaan. Cinta kok kepada musuh enggak boleh. Cinta kepada orang kafir enggak boleh. Cinta kepada orang berdosa enggak boleh. Jangan dicampur adukkan. Oleh karena itu ya kalau yang agama ya agama, begitulah, jangan dicampur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur-campurkan barang yang hak dengan barang yang batil, jangan. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, sebab mereka musuhmu dan musuh-musuh Allah itu telah kafir dengan terhadap kepada apa yang datang kepada kamu, minal haqqi, daripada yang benar. Yukhrijunar rasul, mereka berani mengusir kepada rasul, wa iyyakum, juga mengusir kamu, sampai Rasulullah hijrah dari Mekah, sampai kamu sendiri juga sama hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, dulu pernah pergi ke Habsyi dan lain-lain. Antu'minu billahi rabbikum, karena kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha mardati, kalau kamu itu keluar untuk jihad dalam agamaku dan mencari keridaanku, tusirruna ilaihim, yang kamu rahasiakan kepada mereka bil mawaddah, dengan kecintaan. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, tapi sesungguhnya aku tahu apa yang kamu sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kamu lahirkan. Wa may yaf'alhum minkum, siapa yang berbuat seperti itu dari kamu, faqad dhalla sawa'as sabil, tidak betul itu sesat itu. Kalau kamu sampai mencintai musuh-musuh kamu, tidak boleh begitu. Ini ayat Mumtahinah atau Mumtahanah ayat 1 begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mengingat waktunya sesungguhnya belum selesai, tapi insya Allah besok kita teruskan ya. Jadi maksudnya bahwa Allah memerintahkan kita ini harus amar ma'ruf ya. Harus memerintahkan yang baik, dan kita tidak boleh menyetujui ya. Oleh karena itu ya ibadat sudah baik, itu tuntunan daripada pemerintah itu ya. Artinya kita ya di dalam soal beribadat kita tidak boleh campur aduk gitu. Salat hari raya orang Islam ya tidak usah ngajak-ngajak orang Kristen ya. Sebaliknya kalau sedang Paskah, sedang Natalan, Kristen ya jangan ngajak-ngajak kepada orang Islam. Mestinya begitu, jangan dicampur aduk. Ya salat hari raya, tapi ya Natalan, umpamanya itu jangan. Natal bersama, tapi yang dimaksudkan bukan untuk dengan orang mukmin, bukan orang Islam. Itu paling-paling yang dimaksudkan Natal bersama itu yang Kristen sama yang Katolik jadi satu, begitu, bukan lalu dengan Islam begitu. Sementara begitu ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah besok masih bisa kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.